Saya akan sharing tentang regresi dengan Python. Jadi mungkin di sini teman-teman belum pernah menyentuh Python. Jadi karena tutorialnya sebetulnya banyak, tapi khusus untuk materi kuliah yang sekarang. Jadi sebenarnya itu bisa menggunakan Erlang, tapi Pak dosen menggunakan Python. Jadi untuk setup Python bisa mengunjungi sebetulnya Python.org untuk mendownloadnya. Jadi di komputer saya sudah ada Pythonnya. Di sini Python 27 by default, tapi ketika mengetikkan Python 3 saya mendapatkan Python versi 3. Untuk perbedaan Python 2 dan Python 3 sebetulnya saat ini sudah tidak disupport Python 2, jadi bapak-bapak bisa pakai Python 3. Untuk downloadnya bisa di sini, Python 382, dan untuk sistem operasi lain seharusnya sama prosesnya. Jadi bisa versi 3 awalannya, yang belakangnya sebetulnya tidak terlalu signifikan sih update-nya. Jadi di sini saya menggunakan Python versi 376. Jadi pertama-tama ketika menggunakan Python yang perlu di setup adalah virtual environment. Python ini bisa berjalan tanpa maupun dengan virtual environment. Jadi virtual environment ini tugasnya untuk mengisolasi package-package yang kita install dalam satu Python supaya tidak mengganggu lingkungan lain. Misalnya di satu aplikasi kita membuat web dengan menggunakan Django versi 1.14 misalnya. Dan di project kita yang lain kita menggunakan versi yang lebih rendah. Dan untuk menggunakan satu environment itu tidak memungkinkan, sehingga kita harus membuat environment. Jadi untuk setelah menginstal Python ini, pastikan ketika membuka terminal atau command prompt di Windows ketika mengetikkan Python, muncul Python 27 atau Python 3. Jadi by default kalau di macOS sudah ada Pythonnya, maupun di Linux mungkin sudah ada. Jadi tidak perlu menginstal. Nah, pastikan ketika mengetik Python atau Python 3 udah muncul versi Python 3. Kemudian pastikan juga sudah ada pip 3. Ya, di sini saya menggunakan pip 3. Pip 3 ini untuk package installer Python 3 ya. Jadi untuk install gitu. Kalau yang biasa pakai JavaScript ini npm, atau di PHP ini Composer gitu, kalau pernah dengar. Oke, lanjut untuk instalasi. Pip 3 sudah install virtual. Jadi saya sudah mau menginstal virtual env. Jadi virtual env ini tujuannya untuk mengisolasi library kita tadi. Jadi misalnya kita buat satu project namanya latihan Python. Nah, di sini kita membuat environment baru. Ini min pain untuk Python berapa? Saya menggunakan Python 3, nama foldernya nanti virtual env. Ya, kita tunggu untuk instalasinya. Agak lama ya. Ya, jadi sembari menunggu, tugas dari bapaknya itu di sini. Jadi untuk GitHub ini bisa di-download atau di-clone. Kalau yang malas bisa sih download zipnya, nanti unzip, masukin ke sini. Oke, sudah. Kita sudah dapat folder venv-nya untuk aktivasi source venv bin activate.
Tapi kalau di Windows perintahnya langsung ke file activate batch-nya. Jadi kalau nggak salah fans create activate batch kalau nggak salah kalau di Windows. Nah, di sini pastikan kita sudah dapat fansnya. Jadi Python di sini berbeda dengan Python yang di luar, yang global. Jadi pip list ini untuk melihat daftar library yang sudah kita install. Oke, ini sudah ya. Nah, untuk menjalankan ini program yang ini kita butuh satu package namanya Jupyter Notebook. Jadi untuk installnya bisa pip install Jupyter Notebook atau Jupyter Lab bisa. Saya biasa menggunakan Jupyter Lab sih. Ini lebih bagus user interface-nya. Oke. Jadi tugasnya nanti. Nah, sembari menunggu itu bisa download ini. Jadi masuk ke KDD1, clone or download zip. Nanti akan di-download zip-nya. Akan di-download, setelah di-download dibuka, masukin ke sini. Ini masih download aplikasi untuk Jupyter Lab untuk running notebooknya ini. Oke. Atau bisa juga menggunakan Google Colab sih kalau mau gampang. Tapi saya menggunakan ini running di lokal supaya bisa disimpan, karena kalau di Google Colab ini per sesi browser itu disimpan. Jadi kalau kita close browsernya itu kernelnya akan terputus. Tapi kalau di Jupyter Lab selama kernelnya ini jalan, untuk walaupun kita close tabnya tapi dibuka lagi itu masih tetap dalam state-nya yang sebelumnya. Oke, ini agak lama ya downloadnya. Ini internet saya. Jadi nanti Jupyter Lab itu kita akan dapat tampilan kurang lebih seperti ini sih, untuk jadi interaktif, dia running per line. Jadi kalau biasanya programming kita buat satu file .python atau .java atau .c++. Nah, ketika di Jupyter Lab ini seperti MATLAB jatuhnya kalau yang sudah pernah pakai MATLAB. Jadi line 0 kita ada 5 perintah, 1 2 3 4 5. Ada 5 perintah di sini, kemudian ini dieksekusi satu persatu dan disimpan state-nya. Kemudian langkah berikutnya misalnya ini untuk download data line kedua. Jadi ini bisa kita running, disimpan state-nya dia sudah terdownload, kita mau running ulang atau perbaiki kode di atas. Nanti untuk lebih detail nah sudah pip list kita coba lihat. Oke, di sini sudah ada Jupyter Lab. Untuk running tinggal ketik Jupyter Lab, nanti otomatis akan membuka browser kita. Ya, di sini saya sudah di tempat. Oke. Oke, buka terminal dulu. Activate. Oke. Untuk download ini saya bisa menggunakan git clone atau bisa download manual. Tapi di sini saya menggunakan git clone. Jadi sama saja sih untuk download git.
untuk download file dari GitHub. Oke, sembari download kita buat project baru atau kita buka di sini. Oke, ini lama menunggu downloadnya. Screenshot untuk menunjukkan percobaan. Oke, ini bisa di skip mungkin videonya, agak lama. Oh, kecil sekali download speed saya. Ya, jadi dia bisa menggabungkan teks sama kode dalam satu file seperti itu. Jadi kita bisa memberikan keterangan dan potongan kode. Jadi tidak melalui komentar dalam kode gitu. Karena dia di running per line. Oke, masih download. Jadi di sini ada beberapa library yang diinstal. Kalau yang benar-benar belum pernah buka Python, Python itu sebetulnya kosongan saja. Jadi sisanya itu didukung sama library-library yang ada. Matplotlib ini untuk visualisasi data, chart, plotting gitu. Jadi untuk menampilkan gambar, grafik, untuk data statistik gitu untuk fungsinya. Nah, untuk Pandas ini singkatan dari Python Data Analysis. Jadi fungsinya untuk bermain terhadap mengolah data, mengolah data, menerima input data, ekspor, import data. Yang kemudian PyLab ini untuk fungsinya sama mirip seperti Pandas, tapi itu bisa ada banyak alternatif gitu. Nah, untuk NumPy ini sebetulnya sama seperti MATLAB-nya di Python lah, untuk banyak function built-in untuk komputasi matriks maupun aljabar linier yang lain-lainnya itu. Jadi sudah banyak untuk sortir array, kemudian filter data, itu sudah ada di NumPy. Nah, kemudian kalau ini Matplotlib inline ini untuk agar Matplotlib-nya itu tidak muncul pop up, tapi langsung di render di browsernya gitu. Oke, sudah selesai. Kita buka KDD1 ML. Oke, jadi ini file dari bapaknya. Jadi untuk kita belum menginstal ini kan, Matplotlib, Pandas. Jadi simple aja, tinggal klik install Matplotlib. Tunggu terinstall. Nah, ini download data dulu ya, download CSV-nya. Oke, waiting response. Nah, ini masih download CSV-nya. Oke, oh ini sudah ada datanya, kita lihat dulu. Saya baru buka sih datanya. Ini seperti data konsumsi bahan bakar dari mobil ya. Tahun, merek, mobil, modelnya, jenis kendaraan, ya dan lain-lain informasi lainnya ya. Jumlah datanya lumayan banyak sih. Oke. Kita sudah belum terinstall ya. Jadi cara kerja notebook ini saya buat satu file contoh aja ya untuk latihan. Jadi misalnya di sini A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan
A tambah B print C 8. Nah, jika saya ganti A-nya di sini 2, B-nya ini tetap, maka dia menggunakan B yang angka 3 tadi, bukan yang 5. A-nya berganti 2 karena sudah di enter tadi. Jadi dia per line itu simpen state. Jadi kalau di print B-nya tetap 3 kan, print B. Print B itu munculnya 3 karena belum pernah ada update dari B-nya. Jadi seperti itu. Jadi di running per line. Kemudian untuk menambahkan komentar itu bisa tanpa di run. Kalau kita running sebagai pattern code ini kan invalid syntax. Tapi kalau kita running sebagai markdown ini akan dibaca sebagai komponen HTML-nya. Kalau yang sudah biasa pakai markdown ini bisa jadi heading 1, header 2, header 3 dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian balik lagi ke code ya. Jadi kalau code itu ada 2 mode, ada sebagai kode atau keterangan gitu. Oke, siapa tahu sudah. Oke. Sekarang yang kedua pandas PyLab ya. Oke, kita tinggal tunggu ini. Oh, ini NumPy sudah diinstal. Jadi kita tidak perlu install NumPy lagi karena begitu install Matplotlib ini dia dependen ke NumPy-nya. Jadi ketika install Matplotlib dia ikut install NumPy-nya juga. Karena Matplotlib itu ada pakai function dari NumPy juga gitu. Oke, itu untuk library dasarnya. Mungkin di sini teman-teman lihat ini keterangan dari datanya. Ini pesan downloadnya aja. Nah, ini untuk membaca file CSV-nya. Bentuknya dalam data frame. Jadi Pandas itu punya memperlakukan data itu satu. Jadi satu kelas untuk semua bentuk data. Jadi mau import dalam bentuk JSON, Excel, HTML atau apapun itu pasti kita mengolahnya dalam sebuah data frame. Nah, data frame-nya Pandas ini sangat powerful untuk proses data exploration maupun data analysis. Jadi dia udah punya banyak metode bawaan seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk mengolah datanya, kita tidak perlu dari nol seperti itu. Karena dia sudah punya ini otomatis Pandas. Oke. Pandasnya itu yang ini ya. Untuk lebih lengkapnya dokumentasi tentang Pandas ini ada di Pandas PyData org docs ya. Jadi ini tools utama sebetulnya dalam data analisis. Jadi ketika main pakai Python itu ya Pandas untuk ini library-nya. Ini masih download ya? Oh, PyLab. Sepertinya sudah sih karena PyLab ini kayaknya bawaan. Oke, kita running. Pastikan ketika running ini tidak ada masalah gitu, pesan error atau apapun. Ya, ini untuk dokumentasi Pandasnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada user guide juga. Ya, jadi dari install maupun yang lain sebagainya. Oke. Oh, sorry. Pandasnya belum install ya.
Oke, tadi belum keinstall, baru ke download aja Pandasnya. Jadi ini untuk Jupyter Lab ya, ini bisa diganti. Saya lebih suka pakai yang dark mode. Ya. Jadi kalau Jupyter biasa itu nggak bisa diganti, dan sebelah kiri ini nggak ada file browsernya. Oke, kita install PyLab-nya. Oke, sepertinya bawaan, kita running ulang untuk ini. Coba running ulang. Ya, ini tadi Pandasnya ya, untuk input output tools. Hampir semua format itu sudah didukung sama Pandas ini. Kemudian ini untuk proses cari data, untuk filter data ada banyak, untuk agregasi dan lain sebagainya itu ada di sini. Kemudian ya, join concat. Jadi hampir semua function di SQL itu sepertinya ada di Pandas. Jadi sebetulnya ini seperti nyawa di Python untuk data analisis, atau kalau mau untuk di data science itu banyak menggunakan tools Pandas. Oke, kita sudah dapat semua library-nya. Kalau tidak ada pesan apapun dan di sini ada indikator attempt keberapa, itu berarti sudah kita uh, bisa berhasil untuk proses instalasi package-package-nya. Kemudian ini tadi sudah kita ini hanya untuk download, satu line ini untuk download dari IBM ya, punyanya IBM. Dan sini kita baca coba ya. Oke, di sini PD ini tadi kita dapat dari Pandasnya, jadi singkatan. Sama mungkin di bahasa lain bisa juga sih langsung pandas.readcsp, ini fungsinya Pandas untuk baca CSV. DF head ini untuk melihat 5 teratas. Jadi bisa mungkin 10 untuk lihat 10 pertama gitu. Jadi by default parameternya 5. 5 untuk inspect data, memastikan nama kolom atau jumlah barisnya itu betul dan struktur tabelnya itu benar. Oke, masuk ke Pandas yang seriusnya ya. Data exploration. Jadi data exploration ini untuk seperti data mining, tapi kita untuk mencari faktor-faktor atau keunikan dari satu data. Describe ini untuk bawaan Pandas yang udah ada, ini untuk sebaran data persentilnya, kuarter 1, kuarter 2, Q3, dan nilai maksimal dari sini. Kemudian ini jumlah datanya. Ini total dari model year, ini nggak kepake karena tahun itu kita bukan untuk ini ya. Kecuali untuk misalnya ada total seperti harga itu baru kepake. Tapi kalau untuk tahun engine insight ini bisa diabaikan. Min ini rata-rata nilai paling banyak, jadi paling banyak tahun 2014 keluaran mobilnya. Ini paling banyak 3,3 ukuran silinder. Ini standar deviasi nggak pakai sih untuk model di kolom yang ini, itu nggak pakai, karena standar deviasi itu mencari seberapa jauh data yang satu data itu sebarannya, variasinya seberapa besar gitu. Kemudian ini nilai minimum, maksimum. Oke, ini untuk describe aja ya. Nah, CDF, nah data frame ini kita bisa slice dia pakai kolom. Misalnya ini kolom. Jadi kita memfilter kolom ini aja gitu. Kita bisa langsung data frame ke allowed column ini aja. Jadi
tidak membaca semua kolom yang ada karena mungkin tidak semua data yang kita butuhkan gitu. Baru ini head 9 artinya munculkan 9 data pertama. Oke, sesuai harapan. Ini untuk visualisasi. Jadi dari apa kolom-kolom jumlah silinder, engine size ini kita mau lihat sebaran datanya seperti apa. Oke, kita run ya. Nah, ini CO2 emisi karbon dioksida. Jadi paling tinggi di sekitar 201-an gitu. Kemudian ini silinder ada berapa gitu. Ini untuk melihat data dari yang tadi. Ini scatter itu untuk yang titik-titik. Oke. Nah, yang tadi CDF itu yang ini kan. Jadi kalau kita print misalnya CDF dot engine size misalnya, jadi ini bisa langsung jadi kayak objeknya dia. Nah, jadi ini bentuknya panda series. Kalau mau lihat value-nya, ya gitu. Oh sorry. Oh ya, nampaknya nggak ini. Tulis. Iya. Jadi ini untuk melihat engine size-nya berapa saja gitu dari semua data. Jadi inilah bisa langsung diakses gitu maksudnya. Jadi di sini kita bisa langsung akses kolom mana langsung pakai titik gitu. CO2 emission itu emisinya. Jadi kita mau lihat perbandingannya. Oke, kita lihat ini ya. Jadi semakin tinggi ini berbanding lurus. Jadi dari konsumsi bahan bakar itu semakin banyak konsumsi bahan bakar, semakin tinggi emisinya. Jadi uh, di sini ini sebagai X-nya, ini Y-nya. Ini warna, bukan hal yang penting sih. Ya, ini label. Jadi kita mau lihat korelasi antara konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Oke, selanjutnya korelasi dari kok potong. Oh ya. Saya mau perlebar X. Ya, intinya itu loh. Jadi ini korelasi antara ukuran mesin dan CO2 emisi. Jadi trennya ini positif ya. Jadi semakin tinggi engine size, CO2-nya makin tinggi gitu. Trennya karena mengikuti tren positif, jadi semakin besar ukuran mesinnya, cenderung lebih tinggi emisinya, walaupun tidak sepenuhnya berisi, tapi trennya itu positif. Oke, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, untuk plot cylinder versus emission. Sudah. Jadi ini trennya positif juga. Jadi ini karena jumlah datanya sedikit, jadi tapi untuk trennya naik kan untuk. Jadi misalnya di silindernya 2 itu emisinya antara 150 sampai 100 sekitar 130-an lah misalnya. Nah, untuk silinder 4 itu mulai dari 120 sampai 300. Jadi rentangnya lebih tinggi dan trennya naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Semakin tinggi silinder, semakin tinggi emisi. Kemudian, oke, itu untuk melihat data tadi. Sekarang ini apa? Oh ya, untuk memisah data train dan tes. Oke. Jadi untuk biasanya ya untuk split train sama data tes itu idealnya 80 kita gunakan untuk train, tesnya itu 20. Jadi di sini kita buat random aja masking gitu. Jadi tujuan dari 3 line kode ini untuk ngambil secara random dari yang tadi CDF itu ambil secara acak manapun gitu, manapun 80%-nya untuk training, 20%-nya untuk testing. Jadi cara yang paling sederhana, kita random number sebanyak jumlah datanya itu. Misalnya ada 1000 data, random 1000 data. Jadi kalau dia kurang dari 0,8 itu akan jadi eh, true misalnya. Kalau misalnya ke generate 0,8 true. Nah, kalau yang lebih dari 0,8 false gitu. Jadi untuk trainnya itu diambil yang true, yang which is 80 persenannya lah. Di mana sisanya itu yang ini not ya. Eh, Notasi ini not. Jadi sisanya 20%-nya itu masuk, misalnya dari 1000 tadi 200-nya itu ya masuk ke tes tanpa mengambil data yang sama. Jadi kalau teman-teman mau lihat bentuk maskingnya itu seperti ini. Jadi ada yang true false, misalnya dia random aja sih, random ngambil gitu. Kemudian kita filter. Di sini kita lihat line train. Nah, jadi oke. Ini jumlah train sama tes dan kita lihat len CDF-nya berapa? 1067. Oke. Ya sama ya. Jadi hasil function yang ini sudah dites tuh sama 1067 data yang ada di sini dan 1067 data ada di tesnya. Oke, kita lanjut. Gunanya apa sih train sama tes ini? Itu kan tadi teman-teman pasti bingung. Train ini untuk kita melatih untuk regresinya, untuk tes ini kita untuk validasi apakah regresi kita tuh berhasil. Jadi simpelnya kita ada 1000 data contoh hubungan antara emisi dan lain sebagainya kan. Nah, kita mau bikin model untuk mencari hubungan antara dua variabel ini. Jadi nanti setelah kita pakai data train untuk bikin plot-plotnya dan setelah bikin garis untuk menghubungkannya, nah data test ini yang kita gunakan untuk menguji apakah error kita berapa gitu dari hasil pendekatan regresi kita itu. Jadi itu untuk train sama test. Kemudian ini untuk plotting engine size sama CO2 emission. Oke. Jadi ini trennya positif ya, semakin besar ukuran mesinnya, semakin tinggi emisinya. Nah, di sini mulai tahap regresinya. Nah, di sini ada library baru, scikit-learn. Sklearn ini untuk beberapa function yang terkait dengan proses-proses yang matematis gitu seperti regresi, kemudian cari korelasi, kemudian normalisasi data, statistik juga ada di scikit-learn. Jadi untuk instalasi scikit-learn balik lagi ke terminal, pip install scikit-learn. Oke, kita tunggu download ya, sambil tunggu mungkin sambil jelas. Ini saya belum pernah buka datanya, jadi
begitu lihat ya udah langsung jelaskan gitu. Nah, ini untuk instansnya. Jadi dari kelas linear regression, instansnya itu ini, jadi objek dari kelas yang ini. Mungkin yang sudah di S1 ambil PBO pasti ini sudah sangat familiar ya tentang instance maupun kelas. Oke, kita sambil tunggu. Ini belum bisa saya run karena belum terinstall scikit-learn. Kalau di run itu pasti error karena belum terinstall. Sudah diinstal. Kemungkinan nggak error sih. Ya, ini sambil diimport library-nya. Kok lama ya? Oke, kita run ulang. Oh ya, nanti ini videonya kayaknya saya taruh di YouTube aja deh biar teman-teman bisa tonton sambil-sambil ngopi. Soalnya takutnya pada bingung sama tugas dari ini di forumnya ini. Oke, sudah bisa di-run, bisa diimport. Nah, di sini train X ini diambil dari yang train tadi, cuma ngambil engine size-nya. Jadi, yang kita mau regresi itu cuma dua variabel ini aja, nggak semua. Karena yang tadi train itu misalnya kita coba lihat train 5 data pertama ya. Nah, itu ada 4 kolom ya atau 4 atribut dari variabel train ini. Jadi kita hanya ambil engine size-nya aja. Caranya gampang, tinggal di slice tapi ambil yang engine size. Kemudian untuk yang CO2 emission tinggal di slice ambil CO2 emission aja. Nah, NPSNI array ini itu untuk menerima membuat satu objek array-nya NumPy karena ini bentuknya array Python ya, list gitu kalau type. Kalau kita cek tipe datanya train tadi itu pasti list. Sorry, masih data frame ya? Oh iya, kita langsung pakai ambil dari CDF. Nah, jadi sebetulnya ini bisa kita ini untuk mengubah dari kelasnya Pandas ke NumPy. Jadi untuk transisi kelas dari Pandas kita baca sebagai NumPy karena di scikit-learn ini dia menerimanya itu NumPy gitu nilainya. Jadi tidak bisa langsung pakai nilai yang dari train engine size ini masukin ke langsung di feed di sini itu nggak bisa. Karena dia menerimanya itu NumPy array. Nah, karena yang kita punya di sini train itu data frame-nya Pandas, jadi kita harus convert dia ke sebenarnya bisa aja sih gini train ke ini engine size. Nah, jadi ini sebagai NP array biasa ya. Kalau SNI array, SNI array itu hasilnya sama tapi dia bakal ngikutin tipe data aslinya tuh dengan cara menebak. Tapi kalau yang S array ini bisa kita tambahkan float misalnya. Karena defaultnya float kalau semuanya float. Nah, tapi kalau ini isinya bermacam-macam itu kita pakai yang tadi as any array. Tapi sama aja sih untuk kasus yang sekarang harusnya. Oke, jangan pusing di situ. Nah, as any array ini fungsinya untuk convert data frame ke NumPy array. Karena itu beda. Nah, ini sama juga yang train Y dan fit ini function untuk fitting untuk running linear regression. Jadi buat teman-teman yang belum tahu linear regression itu apa, linear regression itu untuk cari formula di mana keterkaitan variabel A dan B itu uh, yang cocok fungsinya berapa gitu. Jadi kayak kayak ini misalnya uh,
dia ini satu ya, kedua ini naik 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 satu kan. Kalau engine ya, kalau engine size-nya naik satu, berarti emisinya naik sekitar 50 misalnya. Jadi trennya begitu. Naik satu 50 berarti bisa kita, kalau rumus matematikanya berarti misalnya ini X, ini Y ya. Berarti 1X tambah 50Y plus 1 sama dengan 0. Jadi ini function yang menjadi tren, yang mengikuti trennya itu. Nah, itu yang kita cari. Dan itu tadi hanya gambaran kasar kan, tapi nggak mungkin eh, bisa sesuai. Karena itu harus dicoba beberapa kali, beberapa perulangan agar ketemu satu garis yang menghubungkan, yang bisa menjadi patokannya gitu. Nah, nanti dari hasil regresi ini kita pakai data tes kita itu untuk cek validasinya. Nah, oleh karena itu di feed ini kita kirim dua nilai. Yang pertama train X, di mana train X-nya itu yang akan dipakai untuk sorry, train X ini nilai yang ini kan dua-duanya train, berarti ini untuk train aja bukan untuk tes, sorry. Ya, jadi X ini untuk yang di bawahnya yang tadi, Y-nya ini yang di sini. Jadi dari dua variabel itu akan kita cari nilai fungsinya tuh, hasil regresinya itu berapa gitu intinya. Nah, untuk koefisien sama interceptnya itu, untuk saya juga kurang tahu sebetulnya. Nah, ini ada keterangannya. Koefisien dan intercept pada linear regresi adalah parameter dari satu garis yang disesuaikan, diberikan bahwa dua parameter. Oh iya, intercept dan slope-nya. Slope itu kayak eh, kayak kemiringan, sama slope-nya itu nilai plus satunya tadi itu. Jadi kayak ini slope-nya gitu. Nah, intercept ini. Jadi tadi yang kita tebak itu misalnya setiap satu, misalnya 39X plus 124 gitu. Jadi intercept sama koefisien itu, ini koefisien, ini intercept gitu. Koefisien ini bisa disebut slope gitu. Sorry, lupa saya. Jadi nanti fungsinya itu ya misalnya ini kayak uh, plusnya 39 atau 39,2 gitu. Ini interceptnya 124. Jadi function ini yang kita ketemu nanti, misalnya kalau ada input X sama input Y, bisa ketemu titiknya di mana gitu hasil regresinya. Jadi itu tadi koefisien sama intercept. Oke, lanjut ya. Ini tinggal plot output sih. Caranya gampang aja sih, tadi kita udah dapat nilai X sama Y-nya kan. Jadi tinggal masukin garis ke matplotlib yang mengikuti function ini. Jadi ini hasilnya. Caranya yang tadi plot train X. Nah, train X ini itu, ntar dulu, kok X 00, iya diambil yang paling, karena bentuknya double array jadi ambil yang indeks ke 0 indeks ke 0 dikali ini ya tadi plus X. eh ini, oh iya, ini bentuk kayak tadi yang ininya X plus 124Y plus 39/2 gitu. Udah. Ini red, ini warnanya ya. R ini warna red gitu. Jadi ini hasil untuk hasil dari regresinya ya. Evaluasi, oke, kita running. Nah, ini untuk menguji apakah garis kita itu sudah betul mewakili data yang sesungguhnya enggak. Jadi caranya itu nanti kita ukur jarak, misalnya dari test set yang kita punya A B C D, A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, apakah eh, dari data yang tes sama dari data tes yang isinya engine size sama emission yang kita punya, misalnya ada sekitar 200 data tadi itu, bisa rendah nggak
jaraknya gitu. Cara ngitung jarak bisa pakai mean square error, macam-macam sih, Euclidean itu. Oke, di sini ada R2 score. R2 score itu R2 itu kurang tahu sih. Tapi yang ini mean absolute error ini dari eh, jumlah yang ya error absolut lah, kayak biasa untuk cari selisih dari jarak apa hasil yang di sini sama garisnya gitu. Baru dirata-ratain jadi 23. Oke, untuk R2 ini mungkin nanti Bapak-bapak bisa pelajari sendiri ya. Jadi untuk predik ini tadi apa? Untuk tesnya gitu. Jadi skornya itu ada sekian. Oke, mungkin itu aja sih, semoga membantu karena nggak semua kayaknya yang basicnya dari Python gitu. Kebetulan saya bekerja di bidang ini, jadi ya harapannya bisa membantu teman-teman. Oke, makasih.